Jangan S2 kalau kalian hanya ingin. Halo, selamat datang di hari ketiga. Yeay. Di hari ini settingnya nggak di luar ya, karena aku agak mager keluar. Tapi ya, aku pengen bahas mengenai kapan kamu harus memutuskan untuk lanjut S2 atau tidak. Kalau misalnya kamu sekarang udah lulus dan pengen lanjut S2, tapi ternyata lanjut S2-nya karena cuma pengen kabur aja dulu atau gak dapet pekerjaan, stop. Jangan S2 kalau kalian hanya ingin kabur atau ingin lari dari realitas hidup tapi nggak ada plan. Nah, kecuali kalau teman-teman pengen S2 dan memang ingin belajar dan udah tahu riset seperti apa yang akan dilaksanakan, aku baru saranin untuk S2. Jadi ini nih menurut aku bagian-bagian yang harus diperhatikan ketika ingin lanjut S2. Pertama, mengetahui bidang riset yang ingin dilakukan. Karena S2 itu kita udah harus ada basic. Jadi nggak cuman langsung nyemplung belajar dari nol lagi, enggak. Tapi kita udah harus ada isi air di gelasnya, setengah lah at least ya, nggak kosong full. Ketika udah tahu tuh kalau misalnya udah ada basic sedikit dan ternyata bidang ini yang pengen dikuasain lebih lanjut, maka go for it. Please, lanjut aja sekolah lagi. Apalagi misalnya kalau kedepannya lanjut kedua akan membantu karir teman-teman lebih tinggi lagi. Atau kalau misalnya teman-teman ingin berkecemplung di bidang akademisi, otomatis S2 itu sangat dibutuhkan. Please go for it. Jadi teman-teman ada nih tujuan akhirnya. Tolong memulai sesuatu ketika tujuannya tuh sudah ada. Contohnya adalah kalau misalnya bisa berbagi, aku lanjut S2 karena memang aku suka berada di bidang akademisi ini. Tapi aku juga tetap membuka diri untuk opsi-opsi yang lain karena aku belum berafiliasi dengan universitas apapun untuk mengajar. Jadi ya kedepannya aku udah tahu end goal aku seperti apa, atau setidaknya aku suka di bidang ini. Jadi itu ya, jadi ada tujuannya. Yang ketiga adalah ingin waktu yang lebih banyak. Karena aku rasa S2 itu memberi kita banyak waktu. Tapi ada downside-nya juga. Kalau misalnya kita nggak bisa memanage waktu dengan baik dan hanya berleha-leha saja, maka waktu yang diberikan S2 ini tidak akan jadi suatu hal yang baik. Ini memberikan kita banyak waktu untuk mengeksplor lagi, untuk kembali istilah istirahat lagi. Kenapa sih istilahnya banyak waktu? Karena memang di tahun pertama aja, apalagi kalau misalnya ke luar negeri dan dengan bahasa yang berbeda, di tahun pertama aja itu yang betul-betul waktunya itu akan cukup banyak diambil untuk belajar bahasa, mempersiapkan riset. Tapi di tahun kedua, seperti apa yang aku rasakan saat ini, aku sudah merasakan kerja kerasku selama tahun pertama dan akhirnya aku lebih punya banyak waktu sekarang. Cuman ya itu, aku harus disiplin dan memanage waktuku sendiri. Bahkan profesorku pun tidak akan memarahi aku kalau misalnya dalam 1 hari atau 3 hari atau mungkin 1 minggu berturut-turut aku tidak mengerjakan risetku. Jadi betul-betul disiplin dalam diri dan ingin menyelesaikan apa yang telah dimulai itu sangat penting untuk lanjut S2. Kenapa sih aku bilang kalau misalnya cuma pengen kabur aja dulu atau karena nggak dapat pekerjaan nih, maka S2 jalan solusinya, itu bukan solusi yang baik. Karena seperti yang aku sudah mention sebelumnya, selain harus disiplin dan memanage waktu, S2 itu sebenarnya kelihatannya tidak menguras waktu, malah memberikan waktu, tapi menguras energi. Untuk memulai mengumpulkan niat, mengerjakan paper, membaca review paper, atau membaca scientific journal yang dibutuhkan, itu tuh butuh kita untuk benar-benar ingin melakukannya. Niat yang ada dalam pikiran itu, kumpulin niatnya tuh susah. Untuk mengerjakan riset itu udah mudah ketika momentum memulainya tuh sudah dapat. Makanya banyak di mana-mana ya, kalau misalnya orang yang lulus di tahun terakhir kuliah itu lambat lulus karena semua hal dilakukan, menjadi atlet, panjat gunung dan sebagainya, tapi nggak mengerjakan skripsi. Itu bisa terjadi lagi di S2 apabila tidak punya plan atau memang hanya menjadikan S2 sebagai jalan pintas ketika tidak
ingin kerja dulu dan sebagainya, padahal belum tahu apa yang ingin dilakukan. Apa yang aku bahas ini bisa diaplikasikan lagi juga ke hal-hal lain. Misalnya pekerjaan A, B, C, D, E, F. Secara umum menurut aku untuk S2 itu nggak untuk semua orang, dan ya nggak apa-apa, nggak semua orang wajib melakukan S2 ini. It's okay. Nggak semua orang di dunia ini perlu mendapatkan magister untuk menambah bagian dari namanya. Nggak apa-apa tidak punya. Cuman kalau memang punya niat untuk mengejar karir yang lebih baik lagi dengan title ini, punya tujuan yang jelas, maka S2 ini pastinya akan memberikan manfaat. Nah, untuk sekarang itu aja sih video untuk hari ketiga ini. Terima kasih udah menonton. See you in the next video.